menjawab soal UTS yang diberikan oleh dosen saya dari mata kuliah Manajemen Perubahan dan Inovasi dalam Organisasi kelas B. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2020 Universitas Riau. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh dosen saya nomor 1. Dari soal yang diberikan, saya memilih menjawab, yaitu saya mengikuti perubahan. Alasannya, karena kebijakan pemerintah Indonesia menaikkan harga barang bahan bakar minyak dengan alasan karena sekitar 70% subsidi BBM dinikmati kelompok masyarakat mampu. Disebut pengamat ekonomi sebagai upaya yang tidak tepat dan salah sasaran. Dari kenaikan harga BBM ada dampaknya. Berdampak pada masyarakat, yaitu pada aspek sosial masyarakat, salah satunya peningkatan angka pengangguran. Pasalnya, BBM merupakan bahan dasar operasional perusahaan. Kenaikan harga BBM akan membebani biaya produksi. Dampak yang kedua adalah terhadap perekonomian. Dari sisi ekonomi, kenaikan harga BBM jelas akan mendorong kenaikan biaya produksi, mendorong inflasi, dan pada gilirannya akan berpengaruh negatif terhadap perubahan ekonomi, penurunan upah real, dan konsumsi rumah tangga. Di sini juga ada bagaimana cara kita menyikapi perubahan sosial terhadap kenaikan pengalihan subsidi BBM. Cara kita menyikapinya adalah dengan bersikap bijaksana. Perubahan sosial yang terjadi tentu saja sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat yang sangat bergantung pada subsidi. Bersikap bijaksana di sini adalah berusaha memahami tujuan pengalihan subsidi BBM untuk hal-hal yang dianggap lebih penting oleh pemerintah. Di sini kenapa saya memilih mengikuti perubahan? Karena lebih baik mengikuti kebijakan pemerintah yang telah dibuat daripada mengetahui kenapa BBM naik di tahun 2022 ini, tepatnya pada tanggal 21 Agustus 2022. Itu karena sinyal kenaikan harga BBM meskipun disebabkan oleh beban subsidi BBM dan kompensasi energi yang membengkak pada tahun 2022 hingga 502 triliun. Oleh karena itu, pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi, yaitu Pertalite dan solar. Nah, di sini karena saya memilih mengikuti perubahan, di sini juga saya menyatakan bagaimana cara menghadapi perubahan. Supaya tetap tenang dalam menghadapi perubahan, berikut ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Yang pertama, ubah pola pikir atau ilustrasi seseorang yang sedang berpikir. Selanjutnya, temukan dukungan dari orang terdekat. Selanjutnya, tetap lakukan rutinitas, jangan lupa merawat diri, persiapkan diri yang matang. Kita tetap harus mengikuti perubahan yang diberikan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di sini saya akan menjawab soal nomor 2. Di sini saya meminta membedakan antara partisipasi dan komunikasi upaya pemerintah menangani penolakan terhadap perubahan. Di sini tentunya para masyarakat banyak menolak perubahan ini, terutama banyak dampaknya itu terhadap perekonomian dan masyarakat. Jika dikaitkan terhadap naiknya BBM pada tahun 2022 ini menyebabkan banyak krisis ekonomi yang terjadi di masyarakat. Tentu saja banyak masyarakat yang menolak terhadap perubahan ini dan serta kerugian yang benar-benar banyak terjadi di masyarakat. Tetapi inilah perubahan yang harus dihadapi oleh masyarakat sekarang terhadap perubahan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tadi saya juga akan membahas tentang dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat, yang terutama itu adalah tadi itu mengenai perekonomian. Perekonomian di Indonesia memang benar tidak stabil karena kenaikan harga BBM. Sebelum kenaikan harga BBM itu juga masalah ekonomi di Indonesia juga sudah banyak, apalagi setelah kenaikan harga BBM. Dan yang kedua itu adalah peningkatan angka pengangguran. Sebelum kenaikan harga BBM itu juga sudah membludak angka pengangguran di Indonesia, apalagi setelah kenaikan harga BBM itu semakin banyak angka pengangguran di Indonesia. Kenaikan harga BBM juga berdampak pada aspek sosial masyarakat, salah satunya peningkatan angka pengangguran. Pasalnya,
BBM merupakan bahan dasar operasional perusahaan. Kenaikan harga BBM akan membebani biaya produksi. Biaya produksi yang dimaksud adalah perekonomian di Indonesia terhadap masyarakat. Pemerintah membuat kebijakan ini benar-benar membebani perekonomian pada masyarakat di Indonesia. Jadi, bagaimana cara kita menyikapi perubahan sosial akibat pengalihan subsidi BBM? Cara kita menyikapinya dengan bersikap bijaksana. Perubahan sosial yang terjadi tentu sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat yang sangat tergantung pada subsidi. Bersikap bijaksana di sini adalah berusaha memahami tujuan pengalihan subsidi BBM untuk hal-hal yang dianggap penting oleh pemerintah. Pemerintah membuat keputusan ini tentu adanya sebab dan akibat. Gak mungkin pemerintah membuat kebijakan ini tanpa adanya sebab dan akibat. Tujuannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, tetapi di sini rakyat merasa tidak adil dan merasa terbebani terhadap kebijakan pemerintah. Staf khusus Kementerian Keuangan Justinus Prastowo mengatakan kenaikan harga akan menyediakan ruang fiskal lebih leluasa untuk belanja yang lebih produktif, termasuk juga melakukan perbaikan dalam sasaran penggunaan BBM. Sebelum Kementerian Keuangan mengatakan risiko beban subsidi tanpa kenaikan harga BBM menjadi 698 triliun dari lokasi saat ini sekitar 502 triliun. Kini, setelah harga BBM subsidi dinaikkan, anggaran untuk BBM diprediksi tetap membengkak menjadi 650 triliun. Peningkatan ini lebih dari 4 kali lipat dibanding anggaran APBN 2022 sebesar 1.502,5 triliun. Artinya, selisih anggaran BBM dinaikkan dan tidak berada di bawah 50 triliun. Salah satu alasan disampaikan Jokowi adalah 70% subsidi BBM selama ini dinikmati oleh kalangan warga yang mampu secara finansial. Alasan lain diantaranya adalah peningkatan tajam anggaran subsidi dan kompensasi anggaran tahun 2022. Baiklah, hanya itu dapat saya sampaikan. Maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Itulah jawaban UTS yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengutip dari rekaman berbagai pihak terkait dosen Berli Marmawardi berpandangan bahwa penyesuaian harga BBM bahan bakar minyak yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini sangat penting untuk bisa kembali menyumbangkan produksi utama APBN. Yang kedua itu LSI, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Jayadi mengungkapkan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi yang paling tinggi untuk menyelesaikan persoalan ekonomi. Yang ketiga itu dari dari Asosiasi Serikat Indonesia (ASPIK) Indonesia mengirim surat ke setiap kabupaten yang isinya mendesak wakil rakyat membatalkan kenaikan harga BBM. Yang keempat, DPR Jatim, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Andi Maslahah mengaku pemerintah mengurangi subsidi BBM sehingga harga BBM tersebut akan berdampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan lainnya. Jadi, tidak ada kenaikan perekonomian menyebabkan masyarakat mengalami kerugian. Kita memicu inflasi. 5. Ketua DPR RI atau kita sebut dengan Puan Maharani meminta keputusan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi memahami semua pihak dengan sikap bijaksana.